kau berbuat, tak ada maksud jahat. Sebab itu ku lakukan semua denganmu Tuhan. Ku tak akan menyerah pada apapun juga, sebelum ku coba semua yang ku bisa. Tetapi ku berserah kepada kehendak-Mu. Hatiku percaya Tuhan punya rencana. Shalom, Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan. Selamat malam. Tuhan memberkati kita semua malam ini. Ada syukur, sukacita ketika kita boleh bertemu dalam ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Ketemu Bagu, walaupun hanya melalui YouTube. Biarlah kasih Tuhan melingkupi kita semua, walaupun masih dalam suasana COVID-19. Tetapi sebagai orang percaya, kita harus berpengharapan terus kepada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Bapak-bapak, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, tolong kami semua untuk fokus dalam ibadah, dan kami percaya Tuhan mengasihi kami. Tuhan Yesus, berkati kami semua supaya apa yang kami baca lewat firman-Mu dan kami akan renungkan menjadi bagian hidup kami. Tuhan, terima kasih waktu kesempatan yang firman-Mu kekuatan bagi kami. Berfirmanlah Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkannya. Ibadah Pria Kaum Bapa Jemaat Immanuel Ketemu Bagu tertabis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak-bapak yang dikasihi Tuhan, malam ini mari kita membaca Alkitab yang terambil dalam Perjanjian Lama, Keluaran 17 ayat 8 hingga 16. Keluaran 17 ayat 8 hingga 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang yang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit ini dengan memegang tongkat alat tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun, dan Hur telah naik ke puncak bukit, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semua ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatlah ke telinga Yosua, sekali ingat kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya, "Tuhanlah panji-panjiku." Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Amin. Bapak-bapak yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom, selamat malam. Tujuan air yang ingin dicapai dalam setiap peperangan adalah kemenangan. Karena dalam setiap peperangan hanya akan ada dua hasil, yaitu menang atau kalah. Menaklukkan atau ditaklukkan, sehingga berbagai strategi melalui hasil pemikiran dan dukungan dari berbagai pihak diperlukan untuk mendapatkan kemenangan. Pemimpin yang handal
diperlakukan untuk memberikan komando di medan perang. Dari pembacaan Alkitab di atas ini dikisahkan perang yang pertama kali dihadapi oleh bangsa Israel pada waktu pengembaraan mereka setelah keluar dari tanah Mesir. Peperangan melawan orang Amalek tidak dapat dielakkan atau dihindari, tapi harus dihadapi, karena orang Amalek adalah lawan yang tangguh bagi orang Israel. Musa, Yosua, Harun, dan Hur memainkan perannya masing-masing dalam peperangan tersebut. Musa berdiri di puncak bukit dan mengangkat tangannya yang memegang tongkat, maka lebih kuatlah Israel, tapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Dan supaya tangan Musa tetap terangkat terus, maka Harun dan Hur menopang masing-masing di sebelah sisi sampai matahari terbenam, sehingga tangan Musa tetap terangkat, dan menanglah orang Israel atas orang Amalek. Yosua berperang memimpin di medan perang. Setelah terlebih dahulu dia memilih orang-orang yang akan berperang melawan orang Amalek. Yosua berperang memimpin di medan perang. Setelah terlebih dahulu ia memilih orang-orang yang akan berperang melawan orang Amalek. Sesudah mereka menang, Musa mendirikan sebuah mesbah dan menamainya Tuhanlah panji-panji, sebab tangan Tuhan berperang melawan orang-orang Amalek turun-temurun. Bapak-bapak yang saya kasihi, sebagai keluarga yang adalah komunitas terkecil dalam masyarakat, tetapi juga dalam persekutuan masing-masing anggota keluarga mempunyai peran yang berbeda dalam menjalani kehidupan keluarga. Orang tua adalah pemimpin dalam keluarga dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda, dan anak-anak adalah penerus garis keturunan yang diperlengkapi, diajarkan dengan hal-hal yang baik seperti contoh dan teladan dan orang tua. Yang diajarkan kepada anak-anak adalah ketepatan Tuhan yang dijabarkan dalam setiap aspek kehidupan. Dan orang tua sebagai guru yang pertama dalam keluarga merupakan contoh yang paling akurat yang dilihat setiap hari anak-anak baik dalam perkataan dan perbuatan. Maka keluarga akan mampu menyaksikan penyertaan Tuhan melalui pengalaman iman maupun kesaksian hidup yang bisa dilihat oleh orang lain. Yang menjadi pertanyaan bagi kita, apakah dalam kehidupan keluarga sebagai orang tua kita sudah menjalankan peran dengan baik untuk mengajar dan memperlengkapi anak-anak sebagai tanggung jawab atas berkat Tuhan sudah dititipkan bagi kita? Sebagai anak-anak, apakah kita mendengar dan melakukan apa yang diajarkan oleh orang tua dengan taat dan patuh, baik melalui perkataan ataupun teladan yang diperlihatkan oleh orang tua? Masing-masing keluarga mempunyai model dan aturan yang bisa saja berbeda-beda satu dengan yang lain. Tetapi sebagai keluarga Kristen, paling utama adalah bagaimana keluarga kita mampu menjawab keselamatan yang sudah Tuhan anugerahkan dengan cara melakukan semua kehendak Tuhan dalam hidup pribadi, keluarga dan persekutuan, bahkan bermasyarakat. Bagaimana cara mengetahui dan kehendak Tuhan, yaitu melalui persekutuan yang akrab dan intim bersama Tuhan dalam doa, membaca firman Tuhan, merenungkannya, melakukan dalam hidup setiap hari. Kehidupan yang kita jalani ibarat peperangan iman, karena selalu diperhadapkan dengan pilihan menurut kehendak Tuhan atau seturut dengan kehendak manusia. Keputusan yang ambil akan berpengaruh dalam hidup sebagai pengikut Kristus. Kemenangan di dalam Tuhan bukan diukur dengan jabatan, kekayaan, kekuatan yang dimiliki. Walaupun jika kita diberi kesempatan memperoleh itu semua, dalam iman ada pengakuan semua karena anugerah Tuhan dalam hidup ini, asalkan memang benar kesemuanya itu didapatkan sesuai dengan kehendak Tuhan. Anak-anak yang mendapatkan prestasi di sekolah ataupun di bidang lain yang merupakan pemberian Tuhan dalam diri pribadi yang mendatangkan kebanggaan, rajin belajar, tekun mengerjakan tugas, selalu mencari tahu hal-hal yang berguna, merupakan cara untuk mendapatkan kesuksesan prestasi sesuai dengan kehendak Tuhan. Walaupun peran dan tugas kita berbeda dalam keluarga, tapi seorang bagi yang lain dengan cara saling menopang dan menolong, sehingga secara pribadi maupun
sebagai keluarga kita akan selalu menjadi pemenang di dalam Tuhan. Semuanya itu akan terjadi apabila Tuhan selalu menjadi sumber satu-satunya dalam kehidupan kita. Tuhan akan dilibatkan bukan hanya pada waktu kita tidak memiliki jalan keluar dalam tiap persoalan. Pada waktu terjepit, kecewa, putus asa karena tidak mendapat pertolongan dari sesama kita, tapi Tuhan menjadi yang paling utama dan menjadi alamat ucapan syukur atas semua yang sudah kita lakukan. Jika segala hal yang dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka kita tidak akan merasa malu untuk bersyukur di dalam Tuhan, karena biasanya menjadi mudah untuk bersyukur pada saat kita merasa senang dan bahagia. Sebagai contoh, jabatan yang didapatkan dari hasil suap kepada atasan bisa saja membuat kita malu untuk mengucap syukur, ataupun memberikan kesaksian iman, sama halnya jika mendapat ranking 1 di kelas, tapi saat mengerjakan soal hanya mencontek. Sukses dalam pekerjaan, pendidikan, usaha dan sebagainya, jika dilakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, maka akan melahirkan ucapan syukur. Bahkan ketika duka cita, sakit, dan kesesakan yang dialami pun, kita tetap mengucap syukur, karena semua adalah cara Tuhan agar kita tetap siuman akan kehadirannya dalam hidup ini. Untuk itu, marilah menjalani kehidupan ini dengan penuh semangat dan pantang menyerah selagi masih ada kesempatan, dan nikmatilah pernyataan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebahagiaan bagi kita. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi suluh dan teladan bagi kami-kami, Bapak-bapak. Amin. Marilah Bapak-bapak kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Biarlah terberkati hidup kami. Tuhan Yesus, biarlah kami selalu mengasihi Tuhan. Tuhan Yesus, biarlah kami Bapak-bapak mengasihi istri, anak-anak, dan orang tua, serta sesama kami. Tuhan Yesus, jadikanlah kami Bapak-bapak teladan dan contoh dalam keluarga kami. Tuhan, berkati terus usaha mata pencarian, bahkan sehat-sehatkan kami semua untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan Yesus, biarlah kami bukan menjadi pendengar-pendengar saja, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman. Amin. Demikianlah ibadah Pria Kembapa Jumat Immanuel Kota Mobagu sudah selesai. Tuhan menolong dan memberkati kita semua. Shalom, selamat malam. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat